Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian peserta kuliah Artificial Intelligence atau sistem cerdas atau kendali cerdas? Alhamdulillah, tentu kita berharap semua selalu dalam kondisi baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah berdiskusi terkait dengan himpunan Fazi dan operasi-operasi yang ada pada himpunan Fazi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk berdiskusi terkait dengan Fazi rule atau mungkin juga relasi Fazi. Hubungan antar himpunan Fazi itu bagaimana? Lalu dari sana nanti kita baru muncul yang namanya Fazi rule dalam teori Fazi. Saudara sekalian, yang akan kita bicarakan pada siang hari ini yaitu prinsip-prinsip bagaimana kita mengekstensi, memperluas yang namanya himpunan Fazi, begitu. Kemudian yang kedua adalah kita juga akan bicara nanti tentang relasi Fazi, ya, Fazi relation, hubungan antara himpunan Fazi yang satu dengan himpunan Fazi yang lain. Oke, kita akan lihat dulu extension principle, prinsip perluasan dalam suatu himpunan Fazi. Baik, katakanlah kita mempunyai sebuah himpunan A. A adalah himpunan Fazi yang ada pada semesta pembicaraan X. Kemudian digambarkan dalam himpunan ini dituliskan bahwa A sama dengan mu A X1 per X1 ditambah mu A X2 per X2 ditambah bla 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 dan mu A Xn per Xn. Kita masih ingat ini adalah definisi cara penulisan himpunan Fazi seperti ini, di mana mu A ini adalah derajat keanggotaan dari suatu variabel atau dari suatu anggota dari himpunan tersebut. Kemudian X1 adalah himpunannya. Jadi ini adalah derajat keanggotaan dari X1, kemudian per X1. X1 ini adalah nama anggotanya. Anggota X1 di dalam himpunan A tentunya. Kemudian ini adalah derajat. Yang kedua ini adalah derajat keanggotaan untuk X2. X2 ini adalah anggotanya dan seterusnya. Ini adalah, kita ingat, ini adalah cara penulisan himpunan Fazi. Adik-adik sekalian, kita anggap sekarang bagaimana kalau himpunan Fazi A yang kita miliki di atasnya ini, yang tadi kita miliki di atas ini adalah himpunan Fazi A. Ini kemudian kita cerminkan begitu, agar nanti kita mendapatkan bayangan atau gambar Fazi A, cerminan dari Fazi A yang asli, sehingga kita dapatkan Fazi B namanya begitu. Itu didapatkan dari himpunan A yang kemudian dicerminkan atau ya, kita mendapatkan gambarnya begitu setelah melewati suatu fungsi namanya fungsi f. Ya. Nah, ini jadi kita mendapatkan Fazi baru yang namanya Fazi B. Jadi sekali lagi Fazi B ini didapatkan dari Fazi A yang kemudian dicerminkan atau difungsikan begitu dari suatu fungsi namanya f. F ini ya. Atau dicerminkan ada suatu fungsi f sehingga kita dapatkan Fazi baru namanya B. Nah, ini Fazi B ini dituliskan B sama dengan mu B X1, artinya derajat keanggotaan dari X1 setelah ya, di himpunan baru yang B tadi itu per Y1. Kemudian mu B X2 ini derajat keanggotaan yang baru ya dari Y2 begitu. Kemudian bla 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 sampai dengan mu B Xn per Yn. Oke. Ini dapatkan seperti itu. Nah, kita ingat di mana Y ini adalah fungsi dari X. Artinya Y ini adalah didapatkan ketika nilai X
di mana X semula adalah ada pada himpunan fasi A, itu dicerminkan atau masuk suatu fungsi namanya fungsi F, gitu ya. Nah, sehingga nanti kita mendapatkan bahwa I sama dengan 1 to N, artinya kita nanti memetakan dari 1 ke N. Kita lihat berikutnya. Ya. Nah, fungsi F ini merupakan suatu cermin atau fungsi dikatakan bisa many to one mapping. Pemetaan dari banyak ke satu titik, bisa jadi seperti itu nanti. Artinya sangat mungkin nanti dari banyak titik sebelumnya itu nanti menjadi satu titik di fase yang baru itu. Kita akan mendapatkan mu B ya sama dengan max ya dari mu AX. Ya, kita lihat nanti. Nah, teman-teman, lalu kita ambil contoh sekarang ya, example terkait dengan extension principle, jadi prinsip bagaimana kita mengembangkan suatu himpunan fasi, begitu ya. Nanti kita dapatkan himpunan fasi yang lain. Oke, kita ambil contoh. Contohnya adalah, oke, kita awalnya memiliki himpunan A, himpunan fasi A. Ini A. A ini kita definisikan sama dengan 0,1 per min 2. Ingat 0,1 di sini adalah derajat keanggotaan, sedangkan min 2 ini adalah variabel himpunannya, anggota himpunannya, gitu. Min 2 ini. Kemudian tambah ini artinya adalah di union, digabungkan begitu ya, bukan ditambah dalam konteks aljabar. Ditambah 0,4 per min 1. Artinya ini adalah variabel himpunan yang kedua, anggota himpunan yang kedua yaitu min 1. Kemudian memiliki derajat keanggotaan 0,4. Kemudian berikutnya ada himpunan yang lain yaitu 0 dengan derajatnya 0,8. Lalu berikutnya kita memiliki himpunan 1 derajatnya 0,9 dan seterusnya. Nah, ini adalah himpunan fasi A. Oke, kemudian kita akan mencari begitu himpunan fasi baru, yaitu yang dinamakan B. B itu nanti dicerminkan dari A, dicerminkan ke suatu fungsi fx. Fungsi fx-nya ya misalkan seperti ini. Ini ada fungsi fx. Fx sama dengan x kuadrat, ini teman sekalian, ini tipe ya, minus 3. Fx sama dengan x kuadrat minus 3. Oke, kita akan mencari himpunan fasi baru yang namanya B, di mana B itu adalah didapatkan dari himpunan fasi lama yaitu A, setelah dicerminkan melalui cermin yang memiliki persamaan x kuadrat minus 3. Oke, teman-teman sekalian, setelah kita lakukan perhitungan ya dari A semula, kemudian kita cerminkan dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 3, didapatkan fasi baru B sama dengan B-nya adalah 0,1 untuk 1. Kita dapatkan seperti ini. Teman-teman, bagaimana kalau dapat seperti ini? Nah, kita ingat bahwa nilai X, misalkan X sama dengan min 2 yang di sini, semula min 2 di atas ini, kita masukkan ke dalam fungsi fx. Fungsinya adalah x kuadrat min 3. Maka kalau tadi itu x-nya semula minus 2, kalau dimasukkan dalam fungsi x kuadrat minus 3 sama dengan x kuadrat min 2 dikuadratkan sama dengan 4, dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, kita dapatkan ini. 1. Ya. Kemudian untuk berikutnya, variabel yang kedua, anggota yang kedua ini minus 1. Sama minus 1 dimasukkan ke dalam satu fungsi ini, x kuadrat min 3, sehingga min 1 kuadrat sama dengan 1 minus 3, berarti dikurangi 3 sama dengan min 2. Nah, kita dapatkan sekarang ini, min 2. Kemudian next, kita berikutnya, variabel berikutnya 0,1 ya, 0, ini 0. Variabelnya 0. 0 kita hitung, 0 kuadrat minus 3, hasilnya adalah minus 3. Nah, dapatkan yang ini, teman sekalian. Oke.
Kemudian hal yang sama kita lakukan perhitungan one by one, totalnya kita mendapatkan nilainya adalah seperti ini, Bapak sekalian. Oke. Nah, dari himpunan B ini kita lihat B sama dengan 0,1 untuk variabel 1, 0,4 untuk variabelnya minus 2, 0,8 darsetnya untuk variabelnya min 3, lalu 0,9 untuk variabelnya minus 2, lalu 0,3 itu untuk variabel yang 1. Teman-teman sekalian, kita lihat ini ada yang variabel, yang satu variabel memiliki dua macam derajat keanggotaan. Yang mana itu? Kita lihat minus 2. Minus 2 ini di sini dia memiliki derajat 0,4, tapi yang di belakang ini juga ada minus 2 lagi memiliki derajat 0,9 di sini. Nah, yang satu variabel anggota tapi kok dia memiliki dua derajat keanggotaan, itu kita gabungkan. Kita lihat begitu, kita cari maksimumnya, ya. Berarti di sini kita cari 0,4, maksimum 0,9, ini untuk 2. Lalu hal yang sama juga ada untuk anggota yang satu, variabel anggota satu ini, dia juga memiliki dua buah derajat keanggotaan, yaitu 0,1 dan 0,3. Nah, di sini kita tuliskan lagi di sini. Nah, untuk yang sama sekali lagi, lalu kita operasikan maksimum. Nah, lalu kita dapatkan hasil akhir 0,8 untuk min 3, 0,9 untuk minus 2, dan 0,3 untuk 1. Nah, itu adalah hasil terakhir. Nah, hasil terakhir ini, yang B ini dikatakan sebagai himpunan fazi baru yang didapatkan dari himpunan fazi lama A setelah dicerminkan melalui cermin F, di mana cerminnya ini fungsinya adalah E kuadrat minus 3. Oke, baik, adik-adik sekalian, fazi relasi yang kita bicarakan pada hal di atas tadi itu bisa dikatakan sebagai seakan-akan membersih function yang dia memiliki dua dimensi, gitu. Ya, jadi fazi relasi antara himpunan fazi yang satu dengan yang lain itu kalau kita sebut sebagai R, gitu ya. Itu bisa diasumsikan sama dengan membersih function yang dia memiliki dua dimensi. Ya, pada pekan kemarin kita sudah berbicara terkait membersih function ada yang satu dimensi, ada yang dua dimensi. Ya, yang dua dimensi itu artinya ada dimensi X, ada dimensi Y, begitu. Nah, relasi fazi itu bisa dianggap seakan-akan membersih function yang dua dimensi. Iya, teman-teman sekalian. Oke, kemudian relasi fazi ini bisa kita gambarkan seperti ini. R sama dengan E, Y, kemudian ada mu R, di mana E, Y ini adalah anggota E besar, Y besar. Ini notasi relasi fazi. Ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita coba lihat contoh, ya, relasi fazi tadi itu. Kita memiliki, ya, himpunan fazi X dan Y, begitu ya, X dan Y. X dan Y ini memiliki semesta pembicaraan himpunan bilangan real positif, begitu. Kemudian kita definisikan relasi fazi, hubungan antara fazi antara himpunan fazi X dengan Y itu ada relasinya namanya R. Ini relasi fazi. Nih. Nah, itu kita definisikan hubungannya adalah Y jauh lebih besar daripada X. Nah, ini adalah relasi fazi. Nah, adik sekalian, relasi fazi itu tadi kan dianggap sebagaimana membersih function yang dua dimensi. Kita anggap bahwa membersih function dua dimensi mu R ini dia memiliki persamaan matematis
dia akan sama dengan Y minus X per X plus Y plus 2 untuk Y-nya lebih dari X, dan dia akan sama dengan 0 untuk Y kurang atau sama dengan X. Oke. Nah, adik-adik sekalian, misalkan kita memiliki himpunan fasi tadi itu ada X dan Y, di mana masing-masing X-nya itu anggotanya 3, 4, 5, dan Y-nya anggotanya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi ada dua himpunan fasi X dan Y, anggotanya masing-masing X 3, 4, 5, dan Y-nya 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita memiliki relasi antar himpunan fasi X dengan Y tadi itu dikatakan R. Mu R-nya tadi dikatakan di depan ini, mu R-nya adalah ini relasinya. Nah, sekarang kita akan mencari relasi fasi ini bisa kita, selain dalam bentuk rumus seperti ini, bisa juga kita dapatkan dalam bentuk matrik nanti. Matrik yang menghubungkan antara X dengan Y. Ya, dan matrik itu, hubungan antara X dengan Y itu ditentukan oleh rumus atau relasi fasinya seperti yang ini di sini ini. Nah, kita akan dapatkan hasil himpunannya. Baik, adik-adik sekalian. Jadi ini adalah matrik yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya tadi itu. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa apa namanya ada relasi fasi yang menghubungkan antara katakanlah fasi X dengan fasi Y begitu ya, adik-adik sekalian. Kalau tadi misalkan di sini X ini nilainya adalah ada 3, kemudian di sini ada 4, ada 5, kemudian satunya di sini ada Y-nya ada 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian relasi fasi R ini tadi kita di slide sebelumnya melihat bahwa itu bisa berupa formula rumus matematis ya, tapi juga bisa berupa matrik. Nah, matrik-matrik ini adalah ketika angka-angka nilai 3, 4, 5 ini kemudian kita masukkan ke dalam formula matematis tadi itu, maka kita dapatkan angka-angka ini. Angka 0,11, 0,200, 0,273 ini didapatkan dari nilai-nilai variabel ini masing-masing anggota himpunan ini kita masukkan ke dalam formula yang kita punya sebelumnya tadi itu. Nah, jadi relasi himpunan fasi itu bisa nanti berbentuk suatu rumusan matematis, bisa juga berbentuk matriks seperti di sini. Nah, teman-teman sekalian, relasi fasi, hubungan fasi ini lebih jauh lagi kalau kita kaitkan dengan bahasa keseharian kita, itu bisa mewakili kata-kata linguistik variabel bahasa keseharian kita. Ini misalkan adalah relasi fasi antara X dengan Y. X dekat dengan Y, misalkan ini. Kemudian X tergantung pada Y. Nah, kemudian contoh yang lain, X dan Y ini serupa. Nah, ini juga relasi fasi. Kemudian ini adalah jika X besar, maka Y-nya adalah kecil. Nah, ini juga relasi fasi. Nah, ini adalah contoh beberapa relasi fasi. Baik, teman-teman sekalian, sangat mungkin nanti kita memiliki relasi fasi lebih dari satu. Ya, ini misalkan ya, kita memiliki relasi fasi katakanlah ada R1. Kemudian nanti kita memiliki juga relasi fasi yang lain ada R2. Ini R1 ini menghubungkan antara himpunan X dengan himpunan Y. Sedangkan R2 ini menghubungkan himpunan fasi Y dengan Z. Nah, sangat mungkin nanti suatu saat kita mencari hubungan antara X di sini dengan Z di sini. Berarti kita akan menganalisis antara R1 dengan R2 begitu. Nah, ketika kita mencari hubungan antar relasi fasi, jadi ada R1 ada R2 itu kita cari hubungannya, itu kita istilahkan kita akan mencari komposisi di antara kedua relasi fasi R1 dan R2 tadi itu.
Dan composition yang paling simple yang sering digunakan adalah yang bersifat max-min. Jadi max-min composition namanya. Nah, ini katakanlah mu R1, R2. Ya, R1, R2 ini adalah kita mencari relasi fase antara R1, R2. Ini mu R-nya kayak apa? Nah, ini kita dapatkan max-minnya adalah R1 dengan mu R2 itu kita minimumkan, lalu kita cari maksimumnya. Max-min composition. Nah, dari sekalian, max-min composition itu dilambangkan dengan small circle ini. Ini jadi lingkaran kecil ini adalah max-min composition. Lebih jauh lagi, max-min composition itu memiliki beberapa properties, beberapa karakter begitu. Yang pertama, dia punya watak asosiatif, jadi pengelompokan. Max-min antara R dengan S dan T dimaksminkan, maka sama artinya dengan max-min R dengan S, kemudian dimaksminkan lagi dengan T. Lalu juga berlaku hukum distributif over union untuk union. Ini max-min antara S union T, ini sama dengan R dengan S dimaksminkan, lalu diunionkan dengan max-min antara R dengan T. Juga bisa. Lalu juga berlaku weak distributif tapi lemah ya, over intersection untuk irisan. Ya, ini R max-min S irisan T, ini ya bisa mendekati begitu ya, atau lebih kecil ya, atau mendekati R dengan S dimaksminkan, lalu R dengan T dimaksminkan, lalu kemudian diiriskan, juga bisa. Juga berlaku hukum monotonik. Nah, ini kalau S himpunan bagian T, begitu di sini berlaku R dengan S dimaksminkan, kemudian R dengan T dimaksminkan, kemudian ini himpunan bagian seperti ini. Itu juga berlaku. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, di samping max-min ini kan composition menggunakan max-min. Tadi saya katakan adalah yang paling umum digunakan. Tapi sebetulnya nggak hanya max-min, ya teman-teman sekalian. Tapi juga bisa menggunakan yang lain, ya. Jadi selain menggunakan max-min ini, kita juga bisa menggunakan namanya max product. Ya. Kalau max-min berarti cari minimumnya, kalau cari maksimumnya. Kalau max product berarti dikalikan lalu dicari maksimumnya. Ini kalau max product composition, kita lihat ini antara mu R1 dengan mu R2. Ini mu R1 dengan mu R2 ini diproduk dikalikan di sini ya teman-teman sekalian. Kemudian dicari maksimumnya, ini tanda maksimumnya di sini. Oke. Ya. Nah, kita example sekarang kita cari contoh, kita lihat contoh teman-teman sekalian. Misalkan kita memiliki dua buah relasi fase, ada R1 dan R2. R1 ini menghubungkan antara X dengan Y, ya. Hubungannya apa? Hubungannya X is relevant to Y. Oke, ini adalah R1. Kemudian R2 ini menghubungkan antara Y dengan Z. Hubungannya apa? Y is relevant to Z. Nah, ini yang R2. Kemudian kita dapati masing-masing anggotanya. Untuk himpunan X ada 1, 2, 3. Himpunan Y itu ada alfa, beta, gamma. Seperti ini. Kemudian Z-nya adalah A, B. Kemudian R1 kalau kita buat matriknya seperti ini. R1 ini menghubungkan antara X dengan Y. Ini misalkan 1, 2, 3, 1 tulis begitu boleh. Kemudian di sini ada alfa, beta, dan gamma. Ada alfa, ini ada beta, ada gamma, dan juga ada delta. Baik, teman-teman sekalian, ya ini R1, kemudian R2, ini ada R2. R2-nya menghubungkan antara Y dengan Z. Nah, ini ada Y-nya misalkan saya tulis ini alfa, di sini beta, di sini gamma, di sini ada delta, kemudian Z-nya ada A dengan ada B. Nah, kita nanti akan mencari hubungan misalkan antara X dengan Z, ya. Antara X di sini dengan anggota Z. Nanti salah satu variabelnya itu kita akan cari hubungannya.
relasinya dengan matrik ini, teman-teman sekalian. Oke, katakanlah ini. Sekarang kita akan mengasumsikan, kita akan mencari hubungan antara dua yang merupakan anggota X dengan A yang merupakan anggota Z. Nah ini, ya. Jadi kita mencari hubungan antara ini dua dengan A, di mana dua adalah anggota himpunan fasi X, sedangkan A anggota himpunan Z, teman-teman sekalian. Oke. Oke, teman-teman sekalian. Kemudian jika seperti ini, jika kita menggunakan max-min composition, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini max-min composition. Ini MUR1 dengan MUR2. Kita mencari hubungan antara 2 dengan A. Nah, max-min ini kita lakukan tadi dari grafik sebelumnya, matrik sebelumnya. Ya. Kemudian kita akan dapatkan hasil seperti ini. Tapi jika kita gunakan max product, ini teman-teman sekalian, kita akan dapatkan hasil seperti ini. Oke. Baik, teman-teman sekalian, itu adalah relasi fasi yang tadi kita sudah mencari hubungan antara hubungan fasi yang satu dengan fasi yang lain. Baik, barangkali cukup dulu untuk pertemuan kita pada hari ini, ya, teman-teman sekalian. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.